Tasya di Blastpot episode yang kelima. Nah, kali ini gue ditemenin sama teman-teman gue, ada 3 nih di sini yang punya latar belakang percintaan lah ya, kita sebut beda-beda nih ya. Nah, dimulai dari yang sebelah gue dulu nih, sebutin deh namanya siapa, terus umur dan kegiatannya sekarang lagi ngapain aja. Oke, halo semuanya, nama gue Elvina, umurnya bentar lagi 22 tahun. Udah gitu kegiatannya sekarang udah lulus sarjana tapi masih nunggu buat masuk koas. Oke, selanjutnya nih yang sebelahnya. Halo guys, nama gue Kesya, umur sekarang 26 tahun. Kesibukannya masih kerja dan mengurus baby. Iya. Lanjutnya, yang paling ganteng di sini boleh dong. Thank you. Halo guys, nama gue Adrian. Sekarang tahun ini gue umur 23 tahun. Pekerjaan gue pengangguran. Ya, sama ya kita Iya. mirip-mirip ya, Bun. Duh, susah nih cari kerja tuh ya. Nah, sekarang nih tema podcast kali ini kita bakal bahas tentang boundaries, batasan nih. Nah, Apaan tuh? batasan apa ya? Nah, mau tanya dulu nih sama siapa ya? Sama yang Cici deh yang lebih berpengalaman. Aduh. Nih, pernah pacaran gak? Pasti pernah dong, Pernah. udah punya baby masa ya. Nah, Cici pernah berapa kali pacaran sih? Berapa kali ya? Empat Empat kali. kali. Dan itu biasanya rata-rata satu kali pacaran berapa lama tuh? Jadi gue pertama pacaran itu SMP. Jadi SMP satu orang, SMA satu orang. Terus di jeda SMA mau ke kuliah nih satu orang. Ya. Terus selama kuliah satu orang, baru sama Irfan. Oh ya, Begitu. yang sampai sekarang udah sampai punya baby nih guys Iya. ya. Terus masnya pernah pacaran berapa kali mas? Gue baru 1 kali. Satu kali ya. Iya. Tapi yang dekat banyak. Yang dekatnya banyak. Banyak. dong. Tiap tahun satu. Tapi yang pacaran nih yang komit satu doang Cuma nih. satu nih. Tapi udahan juga nih sekarang. Oh iya. Oh ya udahan juga ya. Itu pas kapan tuh? Itu waktu SMA kelas 10. Kelas 10. Umur? Umur kira-kira 16 lah kayaknya. 16 ya. Ya ayo Bu, boleh. Udah pernah pacaran belum? Kebetulan belum pernah. Kebetulan belum pernah, ya nggak apa-apa ya guys. Nah kayak ini kan buktinya ada latar belakang yang berbeda-beda ya. Kita bisa tahu banyak dari mereka. Nah kita mulai dulu dari yang belum pernah pacaran. Menurut lo nih El, pacaran itu apa sih? Kalau menurut gue nih, pacaran tuh persiapan buat menikah. Jangan gitu. buat menikah. Terus Iya. udah. Terus ya udah, jadi gue nggak akan pacaran kalau gue nggak mau nikah sama orang itu. Oh ya, jadi lo penganut pacaran cuma 1 kali doang seumur hidup. Betul. Ya, oke. Terus yang ini nih, yang belum married juga nih. Menurut lo pacaran apa? Menurut gue pacaran itu sebuah hubungan sebelum menikah. Ya sama ya, berarti sebenarnya intinya sama kan. Sama. Nah, terus Cici kan udah married nih sekarang. Nah waktu dulu pas pacaran tuh apa sih sebenarnya Ci gitu? Sama sih sebenarnya apa ya, sebuah hubungan yang emang bener-bener kita siapin buat menikah gitu. Karena kan menikah itu sekali seumur hidup kan. Terus jadi nggak bisa nih di tengah pernikahan kita ngerasa aduh bosen, gue pengen udahan aja, kan nggak bisa Ya. kan. Jadi bener-bener di masa pacaran itu tuh kita harus matengin hubungan kita. Yakin gak nih kita bakal nikah sama orang itu? Ya, Gitu karena nanti kalau kita udah nikah tuh kita nggak bisa main putus Iya, gitu seenaknya benar. kayak gitu-gitu kan. Nah, terus ini kebetulan di sini juga El kan sarjana kedokteran guys. Kita bisa tanya-tanya juga sama dia tentang umur ideal pacaran tuh sebenarnya berapa sih? Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih sama yang awam nih yang nggak tahu tentang umur ideal pacaran tuh, ke bapaknya boleh. Menurut lo nih umur ideal pacaran berapa sih? Kalau menurut gue sih umur yang ideal waktu pas kuliah lah. Kuliah. Berarti 19, 18 ya. Yang 19, tapi nyarinya sebelum-sebelumnya. Nyarinya ya sebelum-sebelumnya. Tapi pas kuliah dapat nggak? Enggak juga. Iya. Jadi menurut Adrian pacaran ideal umur berapa tadi? 19 ya? Pas 19, kuliah lah pokoknya kuliah. gitu kan. Jadi Cici sendiri dari pengalaman nih paling ideal? berapa Kayaknya sih? sama sih, kayaknya pas kuliah juga sih. Jadi bener-bener nggak tahu sih, kalau gua ngerasanya SMP, SMA itu kan kita kayak masih dibilang kayak kanak-kanak Iya, kali ya. iya, Jadi iya. belum ngerti komitmen apa, terus masih pacaran ala-ala Ya, remaja bahkan gitulah. kita sendiri aja belum kenal diri kita sendiri Iya, gitu iya, kan. bener. Jadi emang disaranin sih sebenarnya kalau menurut gua ya pas kuliah, karena nggak tahu sih kalau misalnya dilihat dari lingkungan, kalau misalnya udah kerja tuh lingkungannya lebih
kecil lagi Oh sih. iya, iya. Jadi Gitu. maksudnya nyari teman sebanyak-banyaknya Iya di benar pas kuliah juga. Nah itu, iya iya iya. Betul, betul. Ayo Bu, silakan boleh kalau menurut Ibu pacaran itu umur idealnya, umur ideal pacaran itu berapa? Kurang lebih setuju sih sama yang lain tadi. Cuman kalau misalnya tadi ditanya secara kedokteran, sebenarnya kalau tentang pacaran tuh nggak ada umur ideal pastinya Ya. gitu. Lebih banyak yang bilang tentang menikah. Hmm. Dan menikah pun nggak ada yang bilang secara pasti gitu idealnya berapa. Yang lebih banyak tuh lebih ke minimal Ya, ya. karena secara kedokteran fungsi reproduksi dan lain Ya. sebagainya itu 18. Cuman kalau misalnya berdasarkan penelitian yang mencakup berbagai aspek tuh kayak misal ngelihat dari aspek psikologisnya, ngelihat dari aspek lingkungannya, sosiokultur dan lain sebagainya tuh rata-rata orang menikah tuh kalau misalnya cewek umur 24 atau 25, kalau cowok itu 27 atau 28. Nah, berarti masih ada waktu tuh, 4 tahun lagi. Aduh. 4 tahun lagi. Ya, Kalau 4 buat tahun Hosi lagi, gimana, oke? Hosi? Kalau apa? Umur ideal Gue- pacaran berapa Wah. tuh? Janganlah. Enggak dong. SD enggak. Canda-canda. Canda sama. Gue juga penganut kalau menurut gue idealnya pacaran itu pas beres SMA lah ya. Sama kan kuliah juga karena kita tuh udah kenal diri sendiri kayak gitu-gitu. Cuman ya terus kan lebih banyak waktu juga kan kalau misalnya SMA kan itulah. Gitu ya guys, pokoknya intinya Pacaran Bu. menurut gue pacaran idealnya itu pas beres SMA kuliah gitu kan. Nah, terus sekarang kita kan tadi mau bahas tentang boundaries nih. Kita mulai dulu dari sebelum orang pacaran kita pasti ada PDKT-nya dulu nih, pendekatan dulu. Kita mau bahas nih batasan-batasan boundaries waktu lagi PDKT. Nah, EL. Aduh. walaupun lu belum pernah pacaran nih, pasti pernah dong dideketin. Iya, Ya pernah, banyak kan? Banyak. ya ada lah, Ada. Berapa? Ada lah, Ada, ya. Cici lu aja Cici, pasti pernah dong udah Cici pernah dideketin. Adrian pernah dideketin nggak? Atau selalu deketin? Selalu dideketin. Oh iya, yang gitu ya. Deketin Iya. cowok dari Cewek dong. Iya, emang itu udah cowok tuh biasanya selalu dideketin ya guys ya mereka. Iya dong. Salah, cowok tuh selalu mendekati. mendekati ya. Iya, daripada dideketin ya emang gitu. Nah, biasanya gimana sih? Coba dari Cikesi dulu deh yang udah dari pengalaman. Biasanya gimana sih kita tahu kalau ada cowok nih yang lagi deketin kita tuh gimana sih? Kayak Cewek ya biasanya. Ada yang ngedeketin tuh pasti kita langsung peka sih. ya. Kayak maksudnya nih orang kayak ngechat tiap hari atau mungkin ngasih semangat atau ngasih ucapan good morning kayak gitu-gitu pasti nih orang kayaknya lagi ngedeketin deh. Kayak gitu biasanya cewek kayaknya lebih peka sih. Iya. Yang Sama sih Kak. tiba-tiba baik lah ya. Iya, tiba-tiba kayak nggak pernah ngechat tiba-tiba ngechat. Iya, gitu kan. iya benar-benar. Sama-sama bener kayak banget. kayak gue juga feeling gitu kan walaupun saya Iya. kita punya teman banyak nih teman cowok nih. Iya, iya. Tapi kalau ada cowok yang deketin tuh pasti kayak feeling gitu. Oh, Iya. nih cowok deketin tapi Kayaknya iya walaupun ngedeketin. tapi kadang suka kayak mikir nggak sih gue nggak mau kegeeran dulu nih gitu dia deketin apa enggak. Benar. Iya. Itu namanya cewek. Kalau tahu nih kayaknya nih cowok nih mau deketin gue nih gimana? Gimana apanya? Ya gimana kayak taunya gimana? Oh. Feeling gitu atau apa gitu. Iya. Kurang lebih sama sih feeling maksudnya kayak udah ngerasa tapi bener juga yang tadi lu bilang kayak kadang kayak takut gitu kan kayak Iya, nih iya. gue yang kegeeran atau Iya, gimana iya, gitu iya, kan. iya. Terus jadi biasanya terkonfirmasinya kalau selama ini tuh ada yang ngomong antara temennya dia atau temennya gue yang ngomong iya, gitu. iya. Sering ya, sering terjadi kan? Pernah Oh, terjadi, bukan seringnya. Iya. Terus coba deh kalau dari sisi cowok sendiri, lu biasanya kalau misalnya ngedeketin, lu kan sering selalu ngedeketin kan, gak pernah dideketin kan? Oh seringnya dideketin. Lu kan seringnya ngedeketin kan? Oh, Kalau iya. ngedeketin gimana sih? Lu kan seringnya Pede ngedeketin. kali, Bang. Nah, Iya. biasanya tuh apa sih yang lu lakuin sebelum ngedeketin tuh kayak, lo misalnya ngeliat cewek nih, Oh. cantik banget nih gitu. Terus Pertama. abis itu lo apain? Kalau zaman sekarang sih gampang, tinggal follow dulu. Terus komen ya. Terus? Terus nanti kan dia pasti story lah. Ya. Reply dah Males gampang. ya. Ada. Gitu ya kiat-kiatnya nih buat cowok-cowok boleh dipelajarin nih. Dia walaupun pacaran baru sekali tapi banyak yang Atau deketnya. komen-komen di postnya ya. Nah itu bisa. Komen di post ya, Cek. boleh. Ada post IG cewek dikomenin terus sama Iya. dia. Dah. Kayaknya ada sesuatu. Sangat buaya. Terus saya. berarti itu tadi salah satu juga yang lo lakuin sebelum lo deketin cewek kan. Tapi Betul. biasanya kalau cowok liatnya dari fisiknya doang nih atau gimana sih? Gua nggak munafik ya. Pasti lihat fisiknya dulu.
Ya. Habis Habis itu Habis itu lu follow kan Instagramnya kan? Lu follow Instagramnya. Ah. Lu lihat story-nya, reply. Nih habis itu cara dia ngebalas guanya cara dia ngebalas. bakal dibalas dengan cuma iya WKWK doang Iya. atau panjang nih ngajak ngasih topik lagi. Oh, iya. Berarti itu dia tertarik juga ya. Ah. berarti kan tadi kan kalau dari cewek kan kayak tahu lagi dideketin karena feeling, karena dia tiba-tiba ngechat. Nah, cowok juga berarti tahu dia bakal itu kalau ceweknya ngerespon balik gitu Betul kan. sekali. Ya. Terus kalau nih ke yang dari pengalaman dulu ya. Kalau misalnya kita lagi dideketin sama cowok nih, Ci. Tapi kita tuh nggak mau nih sama orang ini nih. Itu kan kalau misalnya kita dideketin terus kita suka nih sama cowoknya kan gampang. Gampang. Tinggal pura-pura jual mahal kan, padahal pengen kan? Pengen ngapain? Padahal pengen kan? Pengen ngapain? Nah, tapi kalau misalnya kita lagi dideketin tapi kita nggak suka nih, gimana sih sebenarnya cara yang sebenarnya gimana ya? Cara nolak halus atau mungkin cara Di ghosting. yang cara yang benar gitu. Ya nggak benar juga ya sebenarnya, cuman cara yang paling tepat lah untuk nolak gitu. Sebenarnya kalau pas masih PDKT lebih enak sih. Jadi yang pertama sih kalau misalnya udah jelas nih cowoknya emang suka sama kita, cowoknya udah menyatakan tapi kitanya nggak pengen, kita bisa bilang baik-baik. Misalnya emang kita, gue ngerasa belum saatnya mungkin. Terus kalau misalnya si cowoknya belum nyatain, mungkin kita bisa kan nggak bisa GR duluan kan. Iya, Jadi iya. kita bisa menjauh perlahan lah. Ya. Jadi mungkin dari misalnya chatting tiap sejam sekali Iya. gitu. Misalnya jadi kayak sehari 1 kali. Ya, kayak mungkin gitu-gitu. balasnya cuma singkat-singkat aja Iya, juga iya. gitu ya. Kayak pengalaman SD banyak ya. Sering Sering. ditolak. Iya. Sering, oh iya sering. Oke. Sakit ya. Cuma Kalau gitu EL doang. coba gimana? Cara nolak. Iya. Berarti banyak kan nih, kan ada banyak nih yang deketin nih. Gak ada yang jadi nih. Nah gimana tuh cara nolaknya tuh? Kalau misalnya dulu nih, kalau misalnya ngomongin pengalaman sebenarnya belum sedewasa itu untuk, maksudnya kalau tadi yang Cikesi bilang, pertama ya pasti harus ngomong baik-baik lah. Kayak yang sekarang gua coba lakuin dan apa ya, yang gua pahami itu yang lebih baik lah gitu. Ya gitu beneran, apa maksudnya ya udah ngomong aja gitu Ngomong kan. aja apa adanya. Tapi dulu tuh gue tipe orang yang emang sungkan kayak gitu gak loh. enak gitu ya kalau Iya, nolak gitu kan. Gak cuma dalam hal ini gitu loh, sebenarnya dalam berbagai hal tuh emang orangnya Gak enakan. gak enakan, susah untuk nolak. Jadi kalau yang pengalaman-pengalaman sebelumnya tuh ya gitu, kayak misalnya chatnya gue lama-lama gak gue Oh, balas iya. atau gak ngilang gitu. Tapi cowok tuh kadang ngerasa malah kalau sama cewek gak enakan jadi kayak, nih cewek sebenarnya PHP apa enggak sih gitu kan. Karena dia kayak misalnya contohnya El tadi, karena dia gak enak sebenarnya. Sebenarnya dia gak mau tapi dia gak enak nih. Gitu kan, itu kan sebenarnya kasihan juga sih cowoknya gitu kan. Iya, jadi ini cewek mau gak sih? Iya kan. Sebenarnya kalau misalnya kalau kayak enggak kan gitu, cari yang lain. Iya, daripada buang-buang waktu buat cari yang lain gitu. Gimana sih? dari awal harusnya kalau misalnya nih ceweknya emang gak tertarik nih, misalnya cowok ngedeketin kitanya gak tertarik, lebih baik kitanya jangan respon dari Iya. awal Nah, gitu, jangan betul. respon yang wah gimana gitu. Iya. Jadi kitanya juga nggak dicap kayak PHP-in Iya, orang iya, gitu. betul. Tapi kadang Betul. sangat dari hati banget ya, dari hati dia. Sangat pengalaman guys. Bisa Gitu, dibagikan berarti sedikit emang. mungkin ceritanya. Gimana? Sering. Tapi kadang ada gak sih lu pernah ngalamin kayak gitu gak? Sering. Sedih banget cerita hidupnya ya guys ya. Aduh emang nih. Itu mungkin sesi selanjutnya ya kita. Iya nanti kita bahas lagi ya. Nah, Kisah kelam. Kelam, aduh, gelap. aduh. Biasanya tuh udah berapa lama, Dri? Misalnya udah chat berapa lama gitu. Terus lu menyadari kalau oh nih cewek nih gak suka nih sama gue nih. Biasanya sih 3 bulan Oh biasanya. 3 bulan ya. Jadi udah ada effort dulu gitu kan. Mending dari awal kan. Iya, mending Oh, dari awal chat bilang. udah nggak direspon baik Oh, gitu. iya. Terus 3 bulan di blok ya gitu. Iya, cuma iya WKWK di read. Nah, terus ya ini balik lagi dari Cikesel lagi, Ci. Kalau dari pengalaman-pengalaman Cici tuh waktu ideal buat pendekatan tuh berapa lama sih? Jadi dari pendekatan sampai pacaran Pacaran. tuh berapa lama sih paling idealnya lah? Sebenarnya kayaknya nggak ada patokan sih ideal berapa lama PDKT karena kan sebenarnya di PDKT itu kita pendekatan kan, namanya Iya. pendekatan, kita nggak saling kenal. Kalau misalnya emang nggak cocok, yang mending gak usah pacaran gitu. Karena Iya, kan iya, kalau iya. misalnya kita udah masuk ke proses pacaran, ya itu kan di situ udah ada komitmen segala macam. Jadi emang lebih susah lagi untuk mundur gitu. Oh. Terus jadi kalau misalnya ideal berapa lama mungkin
sampai kita benar-benar kenal si pasangan kita. Tapi tetap aja gak sih Ci, maksudnya dari pengalaman aku juga, waktu kita PDKT tuh tetap gak mungkin sekenal waktu kita Iya, pacaran iya, gitu kan. benar-benar. Betul. Bahkan nanti bisa pacaran aja, misalnya udah pacaran lama, tetap aja pas married juga tetap ada yang Iya, belum iya. kita tahu juga Iya, gitu iya, kan. benar-benar. Gitu. Iya. Terus Cici waktu sama Kak Irfan nih, PDKT-nya berapa lama? Atau pacaran? Berapa lama ya? Sebenarnya dibilang agak sebentar sih, kayak cuman 2 bulan kan, dari 2 Ya. bulan terus Pak Irfan nembak kan, terus di situ tuh sekalian cerita aja lah ya. Iya. Di situ tuh sebenarnya guanya juga kayak belum siap buat pacaran lagi, jadi guanya say no dulu. Iya. Jadi sampai kalau misalnya dihitung total mungkin 5 bulan. Ngebulan. Iya. Tapi dari pas Cici say no itu, maksudnya dari cowoknya juga kan nunjukin kalau dia masih serius sama kita kan. Jadi kayak kita juga cewek ngelihat effortnya lah, effort cowok Iya, deketin iya. kita itu yang bikin kita mikir juga nih pelajaran tuh Dri. Oh siap. Kalau ditolak jangan langsung mundur, Perjuangin dulu. Kalau udah 2-3 kali tolak baru mundur dah. Oh gitu ya. Gua gimana? Ya gitu kan. Iya sih, maksudnya itu kan dari pengalaman Cici juga kan. Lu bisa kok deketin cewek rata-rata. Yang sampai jadi deh yang waktu SMA tuh. Ah, PDKT berapa lama? itu 6 bulan. 6 bulan. Terus Kalau langsung pacarannya berapa lama? pacaran 11 bulan. 11 bulan. Gue kira 11 tahun, gue mikir lagi. 11 tahun. 11 hari. Oh, El bisa lu kayak feeling itu dideketin terus tiba-tiba cowoknya menjauh tuh berapa lama sih El? Beda-beda sih. Ada kan yang sampai bertahun-tahun kan? Aduh. Ada kan? Yang sampai bertahun-tahun ada kan? Eh, Ada. ada. Sejujurnya bertahun-tahun tuh karena ya gitu mungkin kali ya. Oh kayak iya. deket terus nanti jauh, Iya, deket iya, terus iya. Tarik jauh. ulur. Ah, itu tarik ulur. kenapa lu tarik ulur gitu? Bukan gue yang Oh, ya, tenang, sabar, Gas. tenang. Gas. nggak tahu sih, gue ngerasanya bukan gue yang tarik ulur, tapi tadi setelah ngedengar pandangan dari yang lain, ya jadi kadang tuh bukan apa ya, bukan gue emang pengen ngasih respon yang sangat positif di awal gitu loh, cuman emang gue tipenya yang ya udah gue ngerespon orang tuh kayak gini, jadi Iya, sebenarnya gue ngerespon dia, cowok yang ngedeketin gue sama cowok-cowok lain tuh sebenarnya sama, cuman dianya ngerasa itu spesial gitu. Iya. Hmm. Terus iya sih. Berarti El tipe cewek friendly berarti. Iya, friendly banget, sampai banyak banget yang kayak ngerasa Tapi jadi merasa berdosa. kan biar kita tahu ya bahwa maksudnya tuh tiap orang punya tipe maksudnya personalitinya beda-beda juga kan. Jadi mungkin cara cowok deketinnya juga harus beda, harus tahu juga gitu. Nah, kalau dari aku sih aku mau nanya ke Cik sih kayak selama PDKT ini gimana sih kalau kita tahu orang yang lagi deket sama kita itu tuh benar-benar kayak the one gitu, orang yang Tuhan kasih buat kita. He is the one. Iya. Jadi sebenarnya mundur dulu ke belakangnya sebelum Irfan ngedeketin tuh kan gue di tahap kayak yang apa ya Depresi. istilahnya nggak sampai depresi juga sih, kayak yang sedikit agak trauma sama pacaran lah, jadi intinya kayak gue teh nggak mau pacaran dulu gitu. Iya. Dan di situ tuh gue ngerasa kayak bener-bener apa ya, mungkin ya sedih pasti lah ya. Iya. Jadi maksudnya gue kayak perlu cari kekuatan itu loh. Jadi kayak Iya. saat itu gue oke, Tuhan, gue pengen saat kalau misalnya dapet pacar lagi, gue pengen yang bener-bener dewasa, Iya. terus pasti deket sama Tuhan. Itu yang paling penting sih. Jadi di situ tuh gue nggak ada kepikiran sama sekali cari pacar. Udah nanti aja lah. Tapi pas orang tua gue tahu gue putus tuh, di hari itunya tuh orang tua gue kayak langsung ngedoain buat pasangan hidup tuh nggak sih, kayak di saat gue nggak pengen dulu nih gue nggak pengen cari pasangan dulu, tapi orang tua tuh kayak mungkin mereka khawatir kali ya, mungkin umur gue juga udah Itu Ci umur berapa sih Umur waktu itu berapa pas ya? putus? umur 23. Oh, 20. tuh, udah khawatir pasangan lu dulu, 23 lu. 22 mau 23 kan. Di situ tuh kayak orang tua gue mungkin khawatir ya, maksudnya udah kerja juga mungkin kayak dapat pasangan dari mana gitu loh Kak. Jadi orang tua gue tuh langsung ngedoain di hari itu juga gitu. Dalam hati gue, aduh gue nggak pengen nih. Iya. Jadi di saat itu gue bener-bener apa ya,
pastinya mendekatkan diri sama Tuhan. Ya. Terus gue kan di situ ngerasanya gue kosong banget kan. Jadi gue bener-bener menuhin diri gue sendiri, ya itu sama firman Tuhan udah gak ada lagi Itu kan. sorry tadi Cici pacaran sama yang sebelum Kak Ivan berapa lama? 2,5 Maksudnya tahun. ya lama kan. Iya, Jadi iya, Cici iya. kayak pas abis putus tuh bener-bener kayak ngerasa Iya, kayak iya, iya. wah kayak kosong banget Iya, nih gitu kan. bener-bener. Iya, Jadi iya, iya. gitu sih, jadi maksudnya gue bener-bener menuhin diri gue sendiri dulu. Apa ya, jadi saat lu pengen finding the one itu, lu harus jadi one dulu nih. The one yang lu mau juga gitu jadi, kan. lu harus penuh dulu nih, jangan sampai lu istilahnya setengah penuh, terus nyari orang buat menuhin lu, nanti orang itu jadi kosong, juga kan. Iya, iya, Gitu. Iya. Tapi kan tadi aku tertarik nih sama Cici kan ngomong waktu itu Cici pengennya tuh yang benar-benar dekat sama Tuhan, yang dia ngerti apa satu lagi sih? Dewasa dekat sama Tuhan. Nah itu waktu Cici doa juga kayak gitu, benar-benar maksudnya exactly persis kayak gitu. Iya. Dan ternyata dapatnya kayak gitu nggak? Iya. Iya. Jadi pas saat Irfan ini maksudnya gue juga gak nyangka kan, maksudnya gue jadi married sama Irfan gitu kan. Kayak gak pernah kepikiran gitu. Semua juga begitu. Bukan sih doang ternyata. Iya kan, jadi gue ngelihat dari mungkin dia kayak maksudnya dia dekat sama Tuhan, dia udah dewasa juga. Jadi mungkin gue ngelihat sisi dimana dia bisa ngebimbing gue buat jadi pribadi yang lebih baik dan yang sama-sama buat deket sama Tuhan gitu sih. Cici tuh beda berapa tahun sih sama Kak Irfan? 3. Berarti kalau dari Cici sendiri idealnya beda berapa tahun? Nggak ada ideal gimana-gimana sih, cuman Jadi pengalaman Cici deh gitu kan. Kalau beda 3 tahun, iya. 3 tahun sama yang seumuran tuh gimana sih? Iya benar-benar. Karena soal pacaran itu mantan-mantan itu Iya, tuh selalu seumuran seumuran kan, ya. karena SMP, SMA gitu. Lebih enak sama yang lebih dewasa sih, umurnya lumayan beda gitu. Jadi karena mungkin dianya juga jadi lebih dewasa, lebih bijak kalau misalnya kita ada masalah nih. Perspektifnya juga lebih dewasa, jadi beda lah gitu. Iya sih, tapi kayak aku juga ngerasain gitu kayak karena seumuran juga kan aku nih. Beda setahun tuh kayak bener-bener kayak Gak beda jauh gak beda ya? jauh gitu, pemikirannya gitu-gitu sama gitu. Iya, Jadi iya. maksudnya dari waktu pacarannya masih childish ya childish sampai tapi positifnya itu ya kita sama-sama Bertumbuh grow up bareng, together lah gitu iya, maksudnya. Jadi waktu misalnya dulu masalah kecil aja diributin, kalau sekarang itu udah kayak ya udahlah kita udah sama-sama Iya. dewasa udah ini gitu. Nah kalau lu Apa? itu apa tuh namanya pacaran menurut lo idealnya beda berapa tahun sih? Kalau gua sih nggak ada sih kalau gua. Sedapatnya aja nih Iya, yang, yang penting- mana yang mau. Ada yang mau sama gua boleh. Tinggal selama good looking oke. Iya. Tinggal Nggak sih. Tapi- tinggal DM aja ya. Iya tinggal DM. Nah kalau tadi kan misalnya gue nanya ke Cikesi kan kayak gimana sih caranya kita tahu kalau cowok yang lagi deketin kita itu emang the one yang Tuhan kasih. Nah kalau lu pernah punya pengalaman gak deketin cewek, terus lu bener-bener doain nih? Ada dong. Oh ada. Ada. Lu doain kayak bener gak sih ini dari Tuhan Nah, gitu. Doanya gampang sih, tinggal Tuhan kalau ini emang jodoh gua deketin, kalau bukan jauhi. Iya sama itu gitu. juga sama itu juga persis doa yang gue lakuin waktu lagi deketin sama cowok terus kayak gitu sih. Kalau emang ini yang Tuhan kasih ya udah deketin, kalau Iya. emang bukan ya udah jauhin atau ya udah jadi temen aja kayak gitu kan. Karena betul. emang batu PDKT itu finding yang bener-bener the one-nya sebenarnya menurut aku penting banget juga sih. Karena supaya kita nggak terjebak di hubungan yang nggak kita pengen juga gitu kan Betul. nantinya. El. Ayo, pernah nggak lu? Lu Berpengalaman. sekarang kalau itu lu doa nggak sih tentang pasangan gitu ke Tuhan? Kalau misalnya dari yang sebelum-sebelumnya nih, kalau yang pas lagi dideketin tuh karena masih bocil kali ya. Jadi tuh masih mainnya perasaan doang gitu Oh, kan. iya. Jadi kayak nggak apa ya, belum dewasa sih, ngerasa banget belum dewasa. Jadi kayak bener-bener nggak yang oh Tuhan ini maksudnya nggak Ini, mikir ke sana iya. gitu dideketin sama cowok tuh. Cuman kalau sekarang berhubung udah berumur juga, jadi memang walaupun gak ada yang ya belum ada yang lagi ngedeketin tuh tetap didoain gitu Tuhan mau gimana mau dapat pasangan hidup yang kriterianya gimana dan lain sebagainya. Karena kan sebenarnya balik lagi Tuhan nggak kayak ngasih jodoh kayak maksudnya nggak Sebenarnya- ngasih jodoh gitu, kita dikasih buat milih juga kan. betul. Gitu. Yang gue pernah dengar tuh ada istilahnya tuh jodoh emang di tangan Tuhan, tapi
ya kita harus usaha juga buat Iya. ngambil itu gitu loh. Maksudnya bukan jangan kayak, oh Tuhan gue gak punya pacar nih, ntar aja deh nunggu Tuhan kasih, nggak kayak gitu konsepnya gitu kan. Maksudnya tetap kalau misalnya kita suka sama orang ya kita doain orang itu gitu. Kita tanya sama Tuhan dia bener gak gitu kan. Nah terus dari siapa ya nih nanya, kalau misalnya kita lagi PDKT gitu tuh perlu gak sih kenalin ke orang tua Ci? Atau PDKT ya, tapi maksudnya mungkin PDKT-nya udah yang cukup lama nih prosesnya, bukan cuma yang baru banget ngechat gitu. Kalau misalnya di sisi cewek ya, di sisi cewek kan biasa kalau PDKT nih, kalau mau pergi kemana pasti dijemput kan. Misalnya jemput nih tiap hari, tuh orang tua pasti curiga gak sih? Iya. Pasti kayak Tuh iya, lagi deket ya kayak Iya, gitu-gitu iya, kan. iya. Pasti biasanya si cewek, pihak cewek yang kayak lebih duluan kenalin kali ya. Maksudnya kan karena dijemput dijemput. gitu ya. kayak gitu sih. Tapi Jadi kalau Cici tuh dulu emang kan pacaran dari SMP. Papa mama tahu nggak? tahu. Tahu. Jadi emang maksudnya ya udah nggak apa lah. Ya namanya juga cinta monyet Iya. anak bocah gitu kan. Ya, lu Dri, kalau lu PDKT bokapnya lu tahu gak sih? Pas pacaran baru tahu. Oh pas pacaran udah dikenalin gitu ya. Iya. Tapi lu kan kayak tadi kan dari si cewek. Nah lu kan pasti jemput nih cewek ke rumah nih. Terus lu dikenalin gak ke orang tuanya dia? Oh pasti kenalin dong. Pasti Oh, dikenalin. gitu, halo. Adrian gitu ya. Adrian. Mau deketin anaknya gitu. Iya, mau saya ini. Oh, apa? Mau saya Mau saya deketin Mau maksudnya deketin. kan. Saya Saya pacarnya deketin, mau saya gitu. seriusin ya, mau perkenalan. Nah, Mau saya bungkus gitu kan. bungkus apa? Bungkusin Bungkus martabak. makanan, martabak, Iya, gitu. boleh. Nah, dari ayo L. Foto PDKT, menurut lu PDKT perlu dikenalin nggak? Sebenarnya kalau bilang perlu atau enggak mungkin perlu ya, tapi mungkin kalau udah ya serius banget terus kalau udah mau pacaran, karena balik lagi kalau yang gue pegang tadi kan pacaran persiapan untuk menikah, jadi kayak Iya. pasti harus dikenalin dulu gitu pas memulai. Cuman memang kenyataannya kayak Cikesi bilang gitu, lagi PDKT aja pasti udah orang tuh pasti udah tahu gitu loh, kayak cie-cie. iya gitu dicie-cie ditanya-tanya gitu kan. sih. Iya, terus tapi lu kan maksudnya pernah ada nih yang deketin nih beberapa nih. Nah terus kayak lu kenalin gitu, iya temen doang gitu atau gimana ngenalinnya? Awalnya pasti ditanya sih, nggak Iya, gue yang coba kenalin gitu. impersonate coba. Coba impersonate. Nggak bisa tapi Ya kan tadi ditanya Adrian aja pokoknya. impersonate kan. Oh iya. Ditanya siapa L itu Iya. gitu, entah taunya dari mana lah pokoknya, entah dari Dari ngeliat saya nunggu chat depan atau rumah gitu kan ya. Iya, Biasanya terus nganterin apa sih? Nganterin cowoknya? bola-bola coklat ya. Pas mau ujian kan. Nah iya, terus gimana. terus ditanya, ya udah ditanya aja. Itu bola-bola siapa? coklat dari siapa gitu. Iya itu. Yang itu juga kan kalau misalnya ngasih barang kayak ditanya gitu. Iya, Itu dari iya. siapa? Yang Terus kayak tas itu kan sih. udah. Ditanya, terus kayak ya udah jelasin aja kayak oh teman, terus kayak ya biasalah awalnya pasti masih malu-malu gitu. Temen Ya, apa temen temen mah, terus gitu. ditanya lagi ngedeketin. Mama gue Oh, kan iya, ini iya. ya to the point langsung Iya, kayak lagi ngedeketin. Iya. Terus ya udah jelasin aja kayak udah maksudnya kayak yang deketinnya gimana dan lain sebagainya, udah gitu pasti ditanya-tanya sih kayak gereja di mana dan lain sebagainya iya. gitu-gitu kan. Maksudnya kayak orang tua juga pasti pasti mau ngasih yang terbaik buat anaknya iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. kayak ditanya-tanya sih lebih ke ini. Terus kalau nggak biasanya kalau mama gue ini juga nge-stalk juga. Oh iya, Dipastikan gitu bibit bebet bobotnya. Bagus. Berarti itu juga jadi salah satu langkah gitu. Jadi menurut lu perlu dikenalin, tapi nantilah kalau udah serius. Jadi sebenarnya intinya ya, dikenalin ya perlu, tapi mungkin nggak langsung exactly pas lagi awal-awal dideketin itu, nantilah kalau udah mau ini.